Kalau kamu banyak maksiat, jangan lupa tobat. Ingat, infak subuh di teras dakwah, kamu bisa berkontribusi banyak kebaikan. Monggo dari Mas, nama dan pertanyaan singkat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, saya mau tanya, memang kita semua sudah mendengar bahwa Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan, begitu pula sebaliknya perempuan yang menyerupai laki-laki. Di era seperti ini banyak sekali istilahnya, terutama di dunia hiburan ya. Walaupun memang aslinya dia laki-laki gitu. Tapi ya memang karena tuntutan hiburan atau misalnya peran drama dan lain sebagainya, itu dia memerankan sosok wanita seperti itu. Apakah orang-orang seperti ini masuk dalam golongan yang terlaknat tersebut, atau memang ini diperuntukkan orang yang memang dia menyerupai untuk ya memang menyimpang gitu. Kalau ini kan untuk keperluan komersial atau untuk keperluan hiburan, apakah termasuk golongan tersebut? Kemudian yang kedua, barangkali memang ada ya kaum laki-laki gitu barangkali yang memang menyukai gitu sesama jenis, tertarik dengan yang yang sesama jenisnya. Tetapi ada juga mungkin laki-laki yang memang dari penampilannya, mohon maaf, melambai gitu, maksudnya ya kemayu, tetapi ya secara orientasi ya dia tetap ya dia menikah dengan perempuan, tetapi memang ya perilakunya saja seperti memang lebih gemulai gitu misalnya Ustaz. Sikap kita dengan orang-orang yang seperti ini, apakah kita samakan juga dengan laki-laki yang memang menyukai sesama jenis atau bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik. Apa? Oh, di depan aja. Langsungin. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Ustadz, apa yang harus kita lakukan ketika kita berada di lingkungan terdekat, katakanlah itu kosan, yang mana kita mendengar secara langsung suara-suara yang seperti itu gitu, dan itu kosan perempuan. Nah, apakah kita boleh langsung ngelabrak dia atau gimana, sementara penjaga kosannya itu nggak ada? Kalau seandainya dia nonton kan nggak mungkin kan dia langsung sebesar itu suaranya diderasin. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, gimana cara kita bisa tahu gitu kalau seandainya perempuan itu bisa suka sama perempuan? Karena kan biasanya kalau perempuan sama perempuan ini hubungannya itu udah kayak bebas banget, kayak bestie, beb, sayang, ai, semuanya panggilan udah kena gitu. Jadi kita nggak tahu gimana ini perasaan itu bisa ada gitu. Terima kasih Ustaz. Suara apa tadi ya? Iki rasa aneh-aneh pikirannya. Nana Nina. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabi ajmain. Bagaimana dengan orang yang dia mencari uang dengan cara menyerupai laki-laki? Kalau dia perempuan atau kalau dia laki-laki menyerupai perempuan, yang intinya menyerupai lawan jenis, bagaimana? Hadis ini bersifat umum ya Mas. Kalau di dalam bahasa usul fikih itu namanya mutlak. Mutlak itu global. Tidak ada korinah, tidak ada sifat yang mengkhususkan. Jadi Rasul kita ketika menyampaikan la'anallahul mutasabbihati minan nisa'i birrijal, itu ya umum. Allah melaknat perempuan yang menyerupai laki-laki. Wal mutasabbihina minar rijali binisa, dan Allah melaknat lelaki yang menyerupai perempuan. Di dalam hadis yang lain itu Rasul kita, jadi memang begini, nanti kadang-kala korinah itu sifat yang mengkhususkan, itu diletakkan di dalam hadis yang lain atau di dalam ayat Quran yang lain atau di dalam keterangan para sahabat. Tetapi kita tidak pernah menemukan itu. Maknanya bagaimana? Maknanya itu bersifat umum. Siapapun orang yang dia laki-laki, kemudian dengan sengaja dia menyerupai perempuan,
atau dia wanita dengan sengaja dia menyerupai laki-laki, sedangkan dia tahu kalau itu tidak boleh. Kata-kata ini penting ya, karena nanti di dalam Islam tidak berlaku bagi orang yang tidak tahu, jahil ya. Maka dia termasuk golongan itu. Entah alasannya mencari duit, entah alasannya untuk mengungkapkan ekspresi dirinya sendiri, entah alasannya karena memang lingkungan dia seperti itu, alasannya apa saja sama begitu. Kecuali misalkan mutor itu orang yang terpaksa, kalau tidak begitu nyawanya hilang. Misalkan begini, tahun 45 dulu ada pejuang misalkan, dia harus mengirimkan informasi kepada pejuang kemerdekaan yang harus bertempur melawan Belanda, dia melewati tempatnya penjaga pos Belanda misalkan. Dia bisa lewat kalau dia menyerupai perempuan, itu kan beda urusannya. Karena kalau dia tidak begitu nyawanya mati, nyawanya hilang. Ya. Kalau dalam kondisi seperti ini sangat mungkin para ulama memperbolehkan. Sangat mungkin. Sangat mungkin. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang pertama. Jadi intinya umum ya, berlaku umum. Yang kedua, kalau ada seorang laki-laki yang memang dia sifatnya begitu, memang bawaannya halus, terus melambai, ya memang saya pernah menemukan begitu. Maka sikap kita bagaimana? Kalau para ulama itu kemudian menyampaikan orang seperti itu harus dibiasakan untuk bersikap seperti laki-laki. Kalau suaranya harus dia dilatih untuk berteriak-teriak. Ya, ya kan bengok begitu. Dilatih memang dia harus begitu. Ya. Kalau misalkan dia berjalan kok kelihatannya jalannya kok rodok melambai, ya dia dibikin agar jalannya seperti laki-laki lah. Saya tidak tahu bagaimana jalannya laki-laki ya. Kira-kira begitu. Nek para ulama begitu. Kalau misalkan kita tidak bisa, maka paling tidak kita mengingatkan orangnya lah gitu. Karena apakah orang yang seperti ini terlaknat? Tidaklah tentunya. Kenapa? Karena memang dia ya sejak lahir dia terbentuk seperti itu kan, dia tidak menyadari kalau itu menyerupai laki-laki, menyerupai perempuan, apalagi memang orangnya putih kulitnya, halus, jarinya lentik, ada yang begitu loh. Saya tuh pernah ketemu dengan tetangga saya di kampung, saya tidak nyangka sampai kalau saya itu ketemu itu nundukkan pandangan, saya kira perempuan, rupanya laki-laki. Tapi saya sudah alhamdulillah udah berapa tahun tidak kelihatan, karena dulu itu biasanya dia ngantar adiknya sekolah di TK, yang kalau TK itu melewati rumah, jadi lewat pakai motor gitu. Kalau ketemu dengan orang itu saya mendukung. Kenapa? Karena saya kira perempuan, betulan persis perempuan, cantik lagi. Setelah berkali-kali, rupanya laki-laki tocoh. Kayak piye nih? Ya orang seperti itu. Kalau menurut sebagian ulama dia harus dipaksa seperti laki-laki. Bahkan nada suaranya dia dilatih seperti laki-laki. Kalau misalkan badannya kelihatan halus, ya dia dibikin untuk olahraga agar keluar ototnya misalkan begitu. Kira-kira begitu. Itu kalau mampu, kalau tidak ya sudahlah, paling tidak diingatkan saja agar dia berlatih. Begitu. Kira-kira begitu. Wallahu a'lam. Kemudian yang ketiga, kalau kita, ini tadi pertanyaannya tinggi. Ada di dalam lingkungan terdekat mendengar suara itu. Apa yang dikerjakan? Begini, Mbak. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Itu kewajiban bagi setiap muslim. Hanya pertimbangannya satu adalah maslahat, yang kedua adalah kudroh. Ghalabatu maslahah dan kudroh, kata Imam Ibnu Qudamah. Maslahat yang nanti akan ditimbulkan dan kemampuan kita untuk merubah, mampu tidak? Ada maslahatnya tidak? Maslahat maksudnya begini, jangan sampai kalau misalkan jenengan melakukan itu kemudian jenengan harus meninggalkan kos-kosan sedangkan jenengan baru meninggalinya 1 bulan, makanya kontraknya 1 tahun misalkan, itu kan kasihan orang tua nanti. Ya, pokoknya pertimbangan 2 hal itu. Kenapa? Karena begini. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar itu ada 4 macam. Kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. 1, amar ma'ruf nahi munkar, yang menghilangkan semua kemungkaran atau sebagian besar kemungkaran.
menghilangkan semua kemungkaran dan munculnya maslahat itu wajib dikerjakan. Yang kedua, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, yang menghilangkan sebagian besar kemungkaran, menyisakan sedikit, itu wajib. Yang ketiga itu orang beramar ma'ruf nahi munkar, menghilangkan satu kemungkaran tapi menimbulkan kemungkaran yang sama besar. Begitu dicegah, rupanya dia tidak lagi menyukai sesama jenis tapi justru menyukai lawan jenis, begitu juga gitu kan. Sama-sama buruk itu nanti ya, sama-sama keji itu. Kalau yang ketiga ini diperselisihkan di antara para ulama. Yang keempat itu adalah amar ma'ruf nahi munkar yang justru menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Orangnya ngeyel tetap begitu, teman-teman yang lain juga mendukung dia akhirnya, kemudian kita akhirnya terusir dari kos-kosan itu, ya, dan lain-lain, itu mungkin mungkarnya lebih besar lagi gitu. Maka kalau model yang keempat yang justru menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, maka tidak diperbolehkan. Nah, kemudian pertanyaannya, bagaimana cara kita untuk bisa agar al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar yang wajib kita cegah ketika kita melihat kemungkaran itu mendatangkan maslahat dan tidak menimbulkan madarat yang besar. Caranya adalah jangan sendirian. Kalau misalkan orang kos itu jumlahnya 20 yang melakukan perbuatan satu, maka ajak 18 orang sisanya bersama dengan panjenengan 19 orang untuk mengingatkan orang ini. Kalau tidak, sampaikan kepada ibu kos, kalau perlu direkam suaranya. Lalu laporkan, Bu kos, mohon maaf ini ada suara begini, ini sangat mengganggu kami. Tolong panjenengan sebagai induk semang yang mengingatkan. Kenapa? Karena dia penguasa. Ibaratkanlah ibu kos itu presidennya kos-kosan itu, dan presiden itu punya kemampuan untuk apa-apa, termasuk belusuan. Nah, maka dia punya hak untuk belusuan. Ya, ketika melihat itu tidak baik, diusir sama dia, itu haknya ibu kos atau bapak kos. Begitu saran saya. Pertanyaan keempat, mohon maaf saya minta izin untuk memberikan jawabannya kepada orang lain, boleh tidak? Pripun Ustaz? Tadi bagaimana kita menilai seorang perempuan itu punya kecenderungan menyukai perempuan, karena itu bukan bidang saya bukan ahli psikologi. Iya. Boleh tidak saya minta izin? Boleh. Saya berikan jawabannya kepada istri saya, monggo tolong dijawab, monggo. Monggo. Saya tidak tahu kalau saya ditanya. Tolong kasih. Nyun tolong. Kasih apa? Kasih mic lah. Ya, nyun tolong nggih. Istri saya yang ngisi kemarin hari Jumat. Nyun tolong. Kaget ya Mbak, Ya kita panggilkan ke panggung. Karena saya tidak punya kemampuan, itu bukan ilmu saya, terus terang kalau saya tidak mampu. Beliau yang kuliah di psikologi, biar yang menjawab beliau. Enggak apa-apa, monggo dijawab. Mohon maaf ya, ini dadaan jadi pada deg-degan juga. Ya, mungkin dari apa tadi yang ditanyakan oleh mbaknya ya, bagaimana sih kok kita bisa tahu misalkan ya, padahal kalau memang sesama perempuan itu interaksinya memang agak susah ya kalau untuk membedakan ini termasuk yang terlarang atau yang wajar-wajar aja gitu kan. Tapi kalau misalkan kalau kayak laki-laki gitu ya, manggil say gitu ya, kalau gitu ya kan rada-rada aneh juga ya tadi. Nah itu memang kalau ini adalah dinilai, dirasa. Saya berisiko itu dan. Iya. Ya ini dirasa. Jadi memang kalau untuk kita sesama perempuan, kita punya hubungan yang dekat dengan teman kita ini, bagaimana ya kita untuk bisa membedakan itu. Nah ini kalau dari yang saya paham gitu ya, ini kita dari nilai rasa. Jadi bagaimana juga interaksi kita dengan dia itu sejauh mana gitu ya. Jadi kan ada memang kalau orang yang punya kecenderungan orientasi seksualnya dengan sesama itu bukan hanya dari panggilan-panggilan, tapi kadang belayan-belayannya itu juga berbeda. Misalkan sentuhan itu kita juga harus pahami itu gitu ya. Sentuhan-sentuhan yang seperti apa gitu kan. Nah ini ya yang mungkin kalau untuk bagian yang perempuan, sesama perempuan itu sentuhan-sentuhan terutama di daerah yang bisa menimbulkan sensasi-sensasi yang membuat dada berdesir gitu, apa ya mungkin di daerah sensitif ya, mungkin seperti itu ya, mungkin itu. Kalau yang laki-laki nggak perlu ya, karena saya bukan laki-laki. Kalau yang laki-laki sengkring mungkin itu. Ya, saya yakin lah matur nuwun.
Nyuwun ngapunten, saya tidak punya kemampuan kalau untuk membicarakan tentang ilmu ini ya, karena kalau saya jawab nanti lah jawabannya ngalor ngidul. Iya, Ustaz. Saya minta tolong yang punya kemampuan. Begitu. Apa saya juga perlu gantikan istri saya? Istri saya mana nih? Gak ada. Ya, cekap atau masih ada Mas? Mungkin ada lagi? Ada yang pertanyaan mau yang lain? punya cerita atau diskusi? Akhwat kayak banyak nih, mau malu-malu disimpan. Mumpung ada istrinya. Kalau saya dulu, saya tinggal di pesantren, yang pesantrennya itu karena memang kompleks pesantrennya laki-laki dengan perempuan terpisah jauh, terpisah. Jadi memang ketika kita memang berinteraksi dengan sesama laki-laki dan interaksi itu intensif betul. Sampai-sampai kita ini sampai-sampai betul-betul interaksi kita dengan lawan jenis itu sangat minim. Itu sangat mungkin muncul rasa itu. Ya. Maka kenapa di dalam Islam itu Allah Ta'ala dan para Rasul dan Rasul Muhammad SAW itu memberikan peringatan kepada kita untuk menjauhi amrod namanya Mas. Kalau bahasanya Arab itu, amrod itu anak muda laki-laki yang dia biasanya belum akil balik, belum punya janggut, belum punya jenggot, belum punya kumis. Itu kadangkala kalau tampan itu tampaknya melebihi kecantikannya laki-laki. Jadi itu sampai Rasul kita Muhammad SAW pernah suatu saat datang sekelompok sahabat bersama dengan tadi anak muda yang tampan sekali, itu saking tampannya maka Rasul kita itu sampai memerintahkan anak muda itu duduk di belakangnya dan belum menyampaikan, ketahuilah aukamakola, panahnya setan itu datang dari pandangan mata. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu pernah menghukum seorang laki-laki saking tampannya itu kemudian dia menjadi bahan pembicaraan anak-anak perempuan di kota Madinah. Oleh Umar bin Khattab digundul digundul kepalanya. Begitu digundul di hadapan kepada Umar bin Khattab, lah kok jebret tambah bagus. Waduh. Akhirnya oleh Umar bin Khattab itu diusir tinggal di Basrah, bayangkan. Basrah itu letaknya berapa ribu kilometer dari dari Madinah. Mungkin 1000 kilo mungkin. Kenapa? Karena kehati-hatian. Bahkan sebagian ulama SAW menyampaikan kalau perempuan cantik itu diiringi oleh satu setan ketika dia dilihat oleh laki-laki. Kalau amrod ini dia diiringi oleh 4 setan kata beliau. Ya. Ini nanti mungkin akan terasa kapan? Ketika, karena saya pernah merasakan itu, ketika kita punya interaksi yang sangat intensif dengan sesama laki-laki dan kita sangat kurang bertemu dengan lawan jenis di pesantren. Jadi kalau saya tinggal di pesantren yang memang betul-betul itu kompleknya komplek laki-laki. Sampai kalau kita itu nanti datang berjalan di sampingnya komplek perempuan, itu bahagianya melebihi bahagia kita ketemu dengan makan siang mungkin. Saking jarangnya bertemu dengan lawan jenis. Lah itu kadang-kala saya pun pernah menemukan itu yang laki-laki menyukai laki-laki, akhirnya saya laporkan ke bagian keamanan, dihukum dia. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri waktu itu. Maknanya bagaimana? Maknanya memang ya interaksi, intensitas pertemuan itu memang sangat berpengaruh salah satunya. Panjenengan punya teman akrab, kemana-mana pergi bersama, ya mancing bareng, bal-balan bareng, golek manuk bareng, masak bareng, itu kadangkala sampai seperti itu karena saya pernah menemukan. Saya tidak tahu ini ya, apakah dia sampai serasa itu. Saya pernah dapat cerita, kisah dari teman dari kita itu, teman-teman itu pernah diminta untuk meruqyah seorang bapak. Dia kerasukan jin karena dia di nek wong Jawa disalahi sama teman akrabnya gara-gara teman akrabnya sakit hati karena bapak ini menikah. Teman akrabnya merasa ditinggal itu. Mungkin karena saking akrabnya ya, sampai seperti itu. Akhirnya kemudian bapak ini diguna-guna oleh bahasa kita. Ini laki-laki loh pelakunya ini. Ya. Mungkin karena saking seringnya bertemu sampai ikatannya itu keakrabannya sampai mungkin melebihi akrabnya laki-laki dengan laki-laki biasa ya. Kalau teman akrab itu mungkin sampai melebihi itu. Allahu a'lam bishawab. Maka kenapa di dalam Islam itu kan tidak boleh seorang laki-laki, mohon maaf,
tidak memakai baju, tidak memakai celana di hadapan laki-laki yang lain. Tidak boleh. Boleh kan, para sahabat tuh biasa mandi bareng tidak apa-apa tapi menutup aurat. Begitu. Iya. Dan ketika melihat lelaki yang lebih tampan, itu kalaupun toh panjenengan memuji, ucapkanlah Masya Allah. Masya Allah. Ya, begitu. Allahu a'lam bishawab. Ada itu ya Ustaz, ada Islam pun mengatur adab sesama jenis ya Ustaz? Ya, betul. Sangat-sangat mengatur. Oke, Matur nuwun Ustaz Fardhu Razi telah membersamai kita pada malam hari ini. Satu kalimat tadi yang sangat-sangat penting bagi saya bahwa jangan menilai suatu itu baik atau buruk dari manfaatnya, karena memang hanya dari manfaatnya karena semua yang diciptakan Allah itu ada manfaatnya. Jadi buat teman-teman ini tolong jadikan pegangan bagaimana kita bersikap di dunia nyata pun di dunia maya, bagaimana kita bisa menilai apakah suatu itu baik atau buruk. Itu jangan cuma dilihat dari manfaatnya, karena kalau kita melihat manfaatnya itu celah untuk para orientalis mengutak-atik akal kita. Pasti ada manfaatnya. Nah, itu yang menjadi pintu bagi para orientalis atau para liberalis untuk masuk, untuk mengacaukan pemahaman kita. Jazakumullah khairan katsiran Ustadz dan teman-teman semua yang telah hadir menimba ilmu di malam hari ini. Terima kasih semuanya. Matur nuwun, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyambutan teman-teman semua. Jazakumullah khairan katsiran. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.